Debuna Kiai Musannif mun orang setero nyari dalil agar dia santri talabatul ilmi pasti bakal mutalaah. Seorang pencari ilmu yang sejati seharusnya dia akan meneliti bagaimana hadisnya, bab per bab, sahihnya, kemudian sumber referensi kitab As-Sunan dan masanidnya ada kitab mana, apakah di Imam Bukhari, Muslim, ataukah di Ashabus Sunan, ataukah di masanid Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Silahkan teliti, tetapi di sini akan disebutkan sebagian dalil-dalil tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah redaksi kalimat dari Imam Al-Aghar Abi Muslim ketika beliau dawuh asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri annahuma syahida. Dan di sini menunjukkan ngonghuaki ngestuaki anokil riwayat hikayat dan kula nyaksee dakkah sahabat Abu Hurairah sareng Abu Sa'id Al-Khudri jak saungkuna dua sahabat kadin toh pada nyaksee Kanjeng Nabi ada bu mun maturana biasanya beda menang sabarca beda cawca syak Allah saksina Gusti Allah dan kula tak lecek atau demi Allah sumpah Gusti Allah saya nyaksee mun dan kula lecek. Apa tujuannya? Ini adalah prolog muqaddimah semacam sumpah yang menunjukkan litakid bahwa apa yang akan diinformasikan si bekal ekadebu ongkuat bukan sesuatu yang hoax. Ini menunjukkan bahwa proses transfer keilmuan ulama kita adalah dengan transfer keilmuan talaki yang sangat akurat. Validitas kebenarannya dipertanggungjawabkan. Jadi bukan ulama kita ini bukan pemalsu hadis atau pendusta yang menambahkan informasi dari Sayyidil Wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau semua adalah orang pilihan. Sehingga ulama ini mewariskan kebenaran ilmu dari orang-orang pilihan. Hingga sampailah kepada kita, andaikan tanpa para ulama kita tidak akan mengetahui ajaran agama Islam secara benar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa hadis Epon? Di sini ada penegasan tentang orang yang duduk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Kadito illa hafathumul malaikah, ya pengi malaikat. Limbangan malaikat kadito cetitan rahmat Gusti Allah. Ketika para malaikat meletakkan sayapnya, ini menurut pemahaman para ulama tanda bahwa malaikat ini ridha atau hormat. Kalau kemudian malaikat ini sedang membentangkan sayapnya berarti sedang melaksanakan aktivitas. Tetapi ketika sudah meletakkan sayapnya, padahal malaikat ini kan tugasnya berzikir, bertasbih. Mengapa dia meletakkan sayapnya? Hormat kepada orang yang berzikir, ridha kepada orang yang berzikir. Maka kemudian majelis tersebut dilingkupi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun rahmatnya Allah, tanda-tandanya adalah nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihargai, tidak ada bandrolnya. Lemu-temu pikiran jember tenang, debuna para guru, orang mun libur hadir ke majelis ilmu, majelis zikir. Sewot robot, masalah ben anak bini tetangga, bekal lestari, palestari ben bangira. Mau temu beda jalan. Jadi masuk ke majelis pengajian, muana nih kak, dep sordep. Si urusan abini wampa, urusan otang raja, urusan anak arpu barisan. Tingpon hadir ke majelis, paling maling mesem, macam ber, tanda insyaallah ampun narema turun rahmat Gusti Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, ban eput seput ban panggilan, arung tang kebulur atikir. Maka seorang hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hamba ini berzikir pada Allah, tetapi kemudian ada respon positif, Allah menyebut-nyebut nama orang tersebut. Si fulan hadir ke majelis ilmu,
Kalau sudah namanya disebut oleh Allah kepada para malaikat, berarti ini orang pilihan. Orang yang hebat bukan hanya sebatas dia berzikir mengingat Allah, tapi setelah berzikir, efek positifnya adalah kemudian disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan makhluk yang istimewa, penduduk langit, para malaikat. Agati santre mun atwaki guru. Nah, ini kepon wajib. Ini biasa. Ini malah tak pantas mun santri pas tak atwaki guru. Tetapi santri yang istimewa ketika gurunya yang menyebut, arwah tang santri loh. Arwah berjuang, arwah muka pesantren, arwah muka lembaga pendidikan, arwah bentuk masyarakat. Ini aktif di kegiatan sosial, pendampingan hukum, pembelaan hak dan kemanusiaan. Saya senang orang ini, saya senang murid saya ini. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Itu akibat guru. Maka ini adalah murid yang istimewa di hati gurunya. Pun apa boleh, siput nyebut kak dinto, Rabbul Alamin, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Aba cek terona yang sebut sareng Kanjeng Nabi, pakai dengan hari kiamat. Pasera, saya banyak sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mangki ngawaningi. Bakal berda orang yang terkerjat pakai. Etigani ber Kanjeng Nabi dari Jawa. Ta'al ya fulan. Waktu hari kiamat. Nyabis Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dan kuda tak kajapok keajunan ya Rasulullah. Dan kuda kun mereng asmana ajunan dari para guru. Sejarah sirah ajunan, perjuangan ajunan, melas ajunan, pembelaan ajunan, kun dari para guru. Ajunan pas ngawaningi kata kuda. Pasera dan kuda. Engkau tahu. Saben-saben orang si banyak maca salawat, elapuraki ben malaikat kasih engkau apal kanyaman. Maka untuk mengidentifikasi apakah ini adalah umat yang memiliki ketersambungan rohani pada baginda Nabi, lihatlah sebanyak apa dia bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, analoginya adalah ketika orang yang bersolawat pada Nabi dikenal baik oleh Nabi, bahkan nanti disebut pada hari kiamat, etika nih, semak. Nama boleh saya banyak atikir nyebut asmana Gusti Allah. Put sebut sareng Gusti Allah ini adaan para malaikat saja. Alhamdulillah. Kemudian dalil hadis yang kedua adalah penjelasan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki pasukan khusus, saraya. Ini kalau sekarang bahasanya mungkin seperti petugas yang mengontrol situasi. Apa istilahnya? Patroli, petugas patroli. Tugasnya apa? Mencari majelis-majelis zikir di bumi. Karena ini adalah malaikat, maka kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Begitu ada sinyal, dengi tisa kili anyar, mak bede terak nyonar kendari. Alhamdulillah bede santri Sukareja, bede para wali santri bersimpatisan pada atikir rotibul handa. Langsung malaikat ini hadir. Mantar paling rezeki hadir para malaikat. Pas ada bu, Kanjeng Nabi ada bu. Farta'u fi riyadil jannah. Pakon menikmati kebun surga. Masuk kangkui menikmati kebun surga. Padahal ini dunia kan. Nah, para sahabat kak dim kebunan surga ya Rasulullah. Jadi surga di tomala ainun wa wala udun samit wala khatara qalbi usah. Sopong sing ngawuning, sopong sing kembrena surga. Mak pas ning itunya beda surga. Kebun Gusti Kanjeng Nabi, majalis zikri. Majelis zikir adalah bagian-bagian dari kebun taman surga. Alhamdulillah. Dan ini bagi orang yang sudah mendapatkan cita rasa, kaum arifin akan menikmati cita rasa orang yang sudah mencium aroma surga. Okay. Beni bauna pelo jangko lang iki. Mun iokor kak dinto kun ra'ma majelis sering si datang macam-macam. Tapi mana bi kak dinto si esregu bauna sok ra'ma tiket. Lu kak dinto angkat dia ra'man swarga. Alhamdulillah. Pas debuna Gusti Kanjeng Nabi mun bada orang senang cek teronah ngauningi pangkat aba mungku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada seorang hamba ingin mengetahui manzilahnya, kedudukan dia menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihatlah bagaimana Allah menempatkan dia dalam aktivitas kesehariannya. Kalau seorang hamba diberi kemauan, keinginan
akartek atina ipaghuli atina ben pangeran hidayat taufik lebur hadir ke majelis zikir tanda orang menikah berarti semak ke pangeran ban mun andik pangkat teki sebut nyaman dengi adaan para malaikat. Amin Allahumma amin. Lalu bagaimana secara ilmu tasawuf? Ini kan bahaya. Pas deki apa ngerasa kok hadir ke pengajian berarti kok dia orang istimewa, kan penyakit kan itu. Solusinya bagaimana? Hadir berzikir tapi selamat dari ujub, selamat dari merasa bangga diri dan sudah dipastikan orang istimewa. Yang hijab apa pasti? Kak itu kan motivasi dari Kanjeng Nabi. Mun terongau dingi pangkat tah aba mungku Gusti Allah. Abas sabak nengikan dengan kamu. Mun libur ka zikir, libur ka majelis pangaji. Kani ka pangkat tah. Jangan pernah mengajari harumnya bunga kepada lalat. Lalat ini kan libur ka rombu. Kenapa beli wong kuang? Pas beri omro mati. Maka orang yang memang sudah jiwanya rusak, tanda-tandanya adalah senang ke majelis maksiat, tempat-tempat maksiat. Cukup itu adalah tanda bahwa jiwanya orang itu adalah senang kepada kebusukan. Makanya Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj mangki orang nengi sandingan Nabi Adam. Sebelahnya di sebelah kanan ada sekelompok bayangan orang dan ada pintu yang mengeluarkan aroma wangi. Sementara di sebelah kiri Nabi Adam ada sekelompok bayangan orang dan ada pintu yang mengeluarkan aroma busuk. Nabi Muhammad penasaran bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Pasera orang enggak dinto malaikat Jibril. Kak dinto abana ajunan. Abah maksudnya bengas penajunan Nabiullah Adam. Pas kak disa orang si benyak, jong bojongan orang si benyak nengi kangen Nabi Adam kak disa nak foto nasi ahli taat ibadah. Kak disa labang sirom labang swarga. Si kacir kak disa nak foto nasi ahli maksiat si terukah. Labang si bawan bucok kak disa labang neraka. Oleh karena itu ekspresi Nabi Adam yang terlihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, begitu melihat anak cucunya yang ahli taat, ahli ibadah, senyum bahagia. Kosokan pun. Tapi sampai pernah ngolati dek anak foto nasi ahli teruk kemaksiat, munar. Begitulah kondisi orang tua kita, leluhur kita di alam barzah ketika mengetahui, mendapatkan laporan, diperlihatkan oleh malaikat kondisi anak cucunya yang sedang hidup di dunia. Manter abba ban kalakuan abba mapunga banga sepuh. Dan mana bi santri adin tona foto na guru, manter santri-santri khusus pun santri Sukaraja. Selebur mengaktifkan kegiatan-kegiatan akatia majelis zikir rotibun haddad, rutinan-rutinan pengajian dan lainnya pun malah samuka. Ipatuti anak foto si mapunga banga sepona. Ege penikah para guru, para masyayikh Sukaraja. Seterus epon berdebu dari Kanjeng Nabi, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu nadahum munadi minas sama. Jadi mana Nabi orang atikir benikun sakata atikir tapi ikhlas karena Allah. Sobong nang atina angin Gusti Allah. Tada sih kata mereka benikun beda tambahan-tambahan banget terus lain. Ada yang kok mentak hadir pas absen bagi mencakancan. Alumni tak batesto nih. Tidak, bukan karena pamrih atau takut penilaian orang, tetapi ingin semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam hatinya adalah seperti makna surat Al-Ikhlas. Apa makna surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yang ada dalam hatinya adalah Allah, Allahu ahad, Allahu as-samad. Tak ada sepantas teti pamatur aba angin Gusti Allah. Satu aja hajat atau raki dari Gusti Allah. Kaputuan aba atau raki cabisaki dari Gusti Allah. Dan gula andi kaputuan saat itu. Inilah tandanya orang yang ikhlas. Tetapi pastikan bahwa dia ikhlas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya tidak ada sesuatu selain Allah. Tidak ada berhala yang ada mendampingi Allah, tidak ada. Tidak ada la ta'uz zamanat dalam hatinya. Bahkan enggak di saat zaman jahiliyah. Maka hari ini jahiliyah modern
Boleh jadi berhalanya adalah materi. Atikir tapi campur. Mantar dekik kemarin nah. Atikir ya, gerus tekengan misalnya. Kalau itu kan oleh tapi cek tadi pangeran. Pada kilian na barokah. Katiman apa orang ngantos kilian somper? Maka buatlah aliran ke kebun-kebunnya. Biarkan aliran ini mengalir kepada kebun, tapi jangan sampai kemudian mata airnya erpuk kada tibi. Pas teti tujuan keangkui kebun tibi. Nah, hari ini dikhawatirkan orang menuhankan jabatan, orang menuhankan popularitas, orang menuhankan materi keberhalaan dalam bentuk yang lain. Memang tidak musyrik seperti kaum jahiliyah, tetapi yang dikhawatirkan adalah asyirkul khafi. Berhalanya adalah manusia. Tako eko cak coba, tako e cale orang munta atikir tak norok rutina. Maka hapuslah berhala-berhala yang bersifat maknawi ini, sehingga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, benar-benar terpatri dalam hatinya kun karena Allah. Sobung tujuanna keng nyari ridona Gusti Allah. Apa nanti kemudian yang akan diperoleh? Maka orang yang datang ke majelis zikir dengan tujuan yang benar-benar ikhlas karena Allah, dia akan berdiri pulang sementara dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya balas tadi. Tandana orang saya ngoleh barokana majelis dotong serbek paleman elang serbek lega alhamdulillah. Bada orang katanya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kenapa wani mana majelis? Wani mana kan rampasan perang iki. Bade nama majelis itu kenapa? Iki cering cema-cema orang, bodoh orang sing ibadah keng swarga. Bodoh orang sing ibadah nyari ridona Allah. Bodoh orang sing kun takut kan neraka. Tingkatan macam-macam. Debuna Ibnu Athaillah dengan Syarah Al-Hikam. Ada orang beribadah seperti budak. Dia beribadah karena takut neraka. Budak mentaati perintah tuannya karena takut dicambuk. Ini masih baik, tetapi ada yang lebih baik. Siapa? Mereka yang beribadah seperti pedagang. Mari berempat kejaran. Mun tujuk satu tujuan berempat lah kejaran. Ebito. Dan ini adalah orang yang hidupnya seperti kalkulator. Tong bitongan berempat. Mun sengarian berempat. Ping piro. Bagus. Cung bagusan dari sekelak. Tetapi orang ini masih kalah hebat dengan yang beribadah hanya menghadap ridho Allah. Dia menikmati bahwa zikirnya adalah hidayah dari Allah. Engkau atikir, keng pakuli ban bangira. Tang lesan, tang sila, ipakuli atikir. Tang ate ipakuli atikir. Maka minallah ilallah alallah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ini kan biasanya orang yang selamat. Tapi mungkin pada ngampu kiamat, engkau atikir. Engkau hadir. Bukan tak hadir. Nah, mulai ada perbandingan. Alhamdulillah engkau hadir menolong. Arwah tak man hadir. Nah, ini sudah mulai. Ana, saya. Yang lain siapa? Ini masih mudah tergelincir. Maka seharusnya ajak bersama-sama. Karena sering tua mantar wisareng bareng. Bukan saya yang terdepan, tapi mari kita bersama-sama. Insya Allah selamat. Nah, orang yang semacam ini hasilnya, ghanimahnya, badena al-jannah. Duka ada kanjeng Nabi Adam. Swarga. Maka semoga kita mendapatkan ghanimah majelis zikir, surganya Allah Subhanahu wa taala. Duka ada swarga. Banyak berarti swarga ini. Lebar, cemper swarga. Yang terakhir, sabda baginda Nabi, orang yang kemudian nanti pada hari kiamat mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang khusus. Ya. Gusti Allah bakal ada bagi dengan hari kiamat. Saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Orang yang kumpul di padang mahsyar akan tahu siapa orang-orang mulia. Berarti ada seleksi nanti. Dari sekian miliar atau tak terhingga umat manusia, ada beberapa orang pilihan. Penasaran, sahabat ini kan libur nyari kemuliaan fadhailul a'mal. Di mana ada amal yang utama, para sahabat sibuk beraktivitas mencari amal yang utama. Tak kati semangkin, kun atanya, mari atanya tak elakoni. Ini kenapa kiai? Oh, dia mau dibaca otang lunas. Engki. King tak pate ibaca sengka. Deki kun nyalaki, ampun ibaca king pakun otang raja kiai. Jadi tak pate asela. Pita ben para sahabat, atanya elakoni.
Kak dinto pasihera ya Rasulullah, saya sebut Gusti Allah ahlul karam, orang istimewa, orang yang mulia dari bermiliar-miliar manusia pada hari kiamat, ada orang pilihan. Bukan hanya kelas VIP tapi VIP. Siapa ini? Sehingga mendapatkan pengawalan istimewa. Mereka adalah ahli majelis zikir di masjid. Alhamdulillah. Ada catatannya, ahli menghadiri majelis zikir di masjid. Nih. Maka insya Allah ketika umat Islam kembali menghidupkan masjidnya, dengan sendirinya kejayaan Islam akan bangkit. Secara otomatis musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tersingkirkan. Tidak ada lagi penguasaan masjid secara sepihak. Sering sengka sih dari masjid. Allah itu aku orang lain. Tinggal kala benar orang lain. Mau saya repu apa nih? Nah, sampai akhir bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi fil Adhkar. I'lam annahu kama yustahabbu adh-dhikru yustahabbu al-julusu fi hilaki ahlihi wa qad tadaharat al-adillah ala dhalik. Wa qala al-Imam Asy-Syaukani fi Tuhfati adh-Dhakirin wal hasil anna al-jama'ata al-mushtaghilina bi dhikrillahi azza wa jalla ay dhikrin wal mushtaghilina bil ilmi an-nafi'i ilmi al-kitabi was sunnati wa ma yatawassalu bihi ilayhima hum yarta'una fi riyadil jannah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Sebelum pelantikan, sebelum ditutup, itu beda keterangan dari sanad riwayatnya dari Hadratul marhum Kesepuh Ki Samsul Ki As'ad. Apa napa sokarat cek adito mak pasantrena pamaus Ratibul Haddad. Yang disampungan dari Syekhona. Ban Syekhona itu andi ciri khas tibi. Santri-santri Syekhona Ratibul Haddadnya beda ciri khasnya. Tak sami. Ban riyadona tapa nak Samsul dengan sokaraja. Si ka riyadho Ratibul Haddad. Jadi langrang santri sing ngawuningi. Jadi si ka riyadho pacet diri dengan itu. Ratibul Haddad. Ratibul Haddad. Makanya berarti beda teguran, beda pangluan, mun beda ketetian nengi penduk, beda napan. Ngereng saja. Abah tibi keluarga saja santri alumni pada meningkatkan Ratibul Haddad. Kita lestari. Perang mulai lamba, apa put alas ni kita lestari. Pakul. Yang kita ring umur ratusan tahun sih kasar. Manusia kun sebita petong do game over. Si musuh 200 tahun, 500 tahun. Iki, makanya nangi sokaraja ngastete. Tak kening bensorong. Insyaallah man imam ni kan gali ampun nak gali tidak ada macam cerita nah. Jadi mun santri bensorong ban tatitek ka anak bangsa lain, mosok mate. Makanya mun ngabdi apa sapuan, abrosian. Macam rotib dulu. Jak sampai ajak kerja, jak sampai penampak antara selamat. Tapi insyaallah orang yang si ampun berjuang mak takdir dengan itu yang ki wafat paringi pangkat syahid indallah, syahid fil akhirah, mati tepaan ngaji, mati tepaan ngabdi, pas nak kanaan ampun ngocak kajangannya mengabdi sampai mati tegak aja tuh. Dekat itu keistimewaan Ratibul Haddad cocok sesuai kalaban kearifan lokal, ahlakah, adab, sopan santun, tata keramana, ring maturah, ring coba. Mun nyabis ka kiai. Biasanya kan nyabis ka ada. Aring paring ka ada. Lastari aring paring. Ka itu biasanya mun se andi dzauq, andi tata kerama seteki, ngaturaki salam timin. Beda salam dari ring sepo, beda salam dari guru ngaji, beda. Pas guru tormator ka kiai. Wanapa hajat pada apa? Lastari aturaki hajat guru gak dinto nyabis boleh kan di sana. Salaman boleh, paleman. Ini pas terus berutus nyona. Mari nyon oleh langsung mulai. Nganaknya mana tibi. Oleh kengkoran. Pada ban orang ngaji. Bade se nyabak kitab nengi karebana. Bade se sabak nengi beba. Si penting tak tidak, engki tak tidak. Tapi tak pada.
antara si ngormat sampai sabok nengi ya junan nyata ere ben si sabok nengi ba tak pada banyak orang yang tinggal aja deh kunaan kan tengka betengka gak dinto jan tengki beda ganjaran khuluqul hasan gak dinto ibadah akhlak bukan hanya hiasan tapi akhlak ini adalah pahala karena ibadah. Jadi jangan dianggap hanya sebagai hiasan saja. Ibadah ada nilai pahalanya. Termasuk al-ma'ruf, kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang baik adalah sedekah. Jadi mun sedekah tak ngentosoki, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Ada peluang emas, orang yang tidak diberi keluasan rezeki, maka bersedekahlah dengan akhlaknya. Bersedekahlah dengan sosialnya. Apa tore, atu akiore, nolong beda beto dengan orang sabak ke pinggir, beda duri dengan orang sabak ke pinggir. Benipasnya bak pako dengan orang keangkui tambal ban laris. Dah ada mabaki dengan akhirat ini. Lalu kah nyabis? Mulai dari apa? Fatihah kan ada. Dari Fatihah ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum. Terus khawatim suratil Baqarah aman rasul. Ini kan nyabis apa? Nyabis mungkin nggak tormatura kaki ay. Nyabis kan. Dan ini kan nyabis apa? Nyabis abak ke pangeran, nyabis Fatihah, nyabis ayat kursi, nyabis khawatim suratil Baqarah aman rasulu ila akhirih. Mulai tormator. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd. Ini mulai mator apa? Mator terus tataannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Mulai mator. Nyaman orang mator tata. Poci pangeran. Mari lampa ni. Mau langsung nyentak ke pangeran. Minta. Insyaallah iparengi. Tapi engki paparengi tak ada. Lastare moci ke pangeran subhanallah bihamdi subhanallah nyopo rabbana ighfir lana wa tub alaina saboraki cangkolang saborana sabora kan lastare sabora nyebut orang si kaliburi beda salam dari orang-orang munja capis dek keajunan kiai berarti auria beniring basromban si dateng nah dari macarana abak gimana ke pangeran cok langsung ke pangeran maka harus melalui orang dalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Ini orang dalam. Wah, kula pangeran kula. Bukan siapa. Tapi lebat kanjeng Nabi. Tawassul dengan kanjeng Nabi. Oh, hari maafan lah. Kenapa saya minta? Si paling utama salam ta'abak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salam ta'ala. Lastari ento. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kunci dulu. Perisai diri. Lastari ento, palegga dulu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Terus baca bismillah tormator. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Sada jaga dinto iki kasokan ajunan. Dan guna tormatora keng cai pun ajunan. Ini kan lega. Mun pas kotu dinto. Iki mana bi tak iparengi, katipun masih iparengi kan dinto. Oh, ari maksa Allahumma paksa. Itu kudu pinter. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Coba becek. Kasokan ajunan Gusti. Narema tadi. Ono ko pas nampak pangeran. Itu tak nak paparing ini betul. Tak serin ngerti. Banyak oleh ni. Mesti langsung minta sapintaan. Oleh yang segundi. Lastarian itu. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah ibadan Allah. Dan kulen narema Gusti iman dengan ajunan. Itu mas apa? Narema dan kulen. Kak dinto mana pining proposal sejuta itu. Kan lain target. Kak dinto salat kena ajunan. Tapi kebutuhan bekerja itu. Kan Allah sini. Tapi beda boleh. Cai pun ajunan si lebih ngawalingi kondisi dan gula. Oh ini kak benikun sejuta saya beri. Jadi ahlak kak dinto muka lah bengah rezeki. Ahlak si tak saya notop lah bengah rezeki. Semangkin ini beda ilmu nah.
apa istilahnya kalau pegawai harus ada ilmu manajemen pelayanan, sampai ada trainingnya sekarang. Excellent service, salam sapa, senyum, salam sapa, selamat pagi, salam, apa yang bisa dibantu. Benikun mele kenapa istilahnya sapu tuan libur pas pernah mulai tepus api supermarket beli kapi. Maka harus ada konsep 3S ya. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Nyuwun ke pangeran mateh dalam kaudah Islam. Ini kunci yang terakhir husnul khatimah sudah. Ya qawmi ya matin ikfi syarr zalimin. Baru perintah abad selamat dari orang-orang yang niaja, orang yang zalim. Assalamualaikum umrul muslimin yang sallallahu alaihi wasallam. Pamilu sing lain, cak kun atu aki abad tipi satu aja kaum muslimin mantai dapat tepak berbangiran satu aja. Ban apa jauh dari kecobaan. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir. Poci bangiran sebut asmana bangiran. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yamdi yang fi wa yarham. Mulai ni kapan? Ustaz serbuk dan gula ustaz. Ah ni. Depak ka inti napa? Fit temu langsung tunjuk serbuk dan gula ustaz. Oh. Korang tak mati ahli siasat ni. Kau tu ngaji ka man imam dak rumah siasat kan aku menaklukkan hati. La ilaha illallah la ilaha illallah. Mereka mungkin ku dengan angan, iya kancing dia mun bisa notope aba kan. Kau tu rentep. Makana sampung aki la ilaha illallah la ilaha illallah. Caknya apa? Dukali ada. Dastari dukali puranya apa? Bekat ekor. Tapi mun tak buka pada kelampi kita buka. Tak ekor ni. Semestinya berdasi itu tope. Tak buka, aurat tak buka. Mungkin orang sebisa arantep lagi ngoleh arakok mun dukala jatana. Banyak sih kon. Tapi mun tak pati arantep tanang. Banyak sikit kan. Terus lastari kadin to tawassul. Doa Mas doa, lastari doa tawassul sebutnya mana mulai dari kanjeng Nabi, dari sahabat, tabi'in, ahlul bait sampai ke para tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah, orang-orang yang panggilnya sebut kabeh. Beliau yang akan mengantarkan kita karena beliau ini adalah orang dalam. Insyaallah bakal keterima ben olehna benya, fadena benya. Tetap kalaban Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kenapa? Lastare pernyoonan hajat keterima. Sekarang kong ndak ke orang dalam pangiran. Oleh proposal bantuan dari pemerintah, orang dalamnya ndak dapat apa-apa. Kesoon ya ki, insyaallah alhamdulillah. Tak nyedot dari ati lain olehna. Mun ring dalam nyedot lain ki. Bekpai ber. Ada madrasah oleh berempah. Cedot lagi berempah. Mun tak minta. Ini kan lain. Dan inilah bedanya dengan orang rentenir dengan orang qardul hasan. Ngincem ki keng pas langsung narget, sehingga ada 5%. Mun nengi situng daerah di suatu negeri di daerah kota B. Langsung las jelasan. Neraka, transaksi jahanam apa iblis langsung. Jadi mun iblis ni enggak jahanam langsung. 2 bulan bayar 2 kali lipat. Jahanam engko. Terang-terang. Keng pakun beda orang sini. La haula wala quwata illa billah. Lastare matur sekalian Kanjeng Nabi. Nyabis ka Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyabis dak para guru, parham walidina ring sepo, masyayikhina ya. Terus saya boleh saya sebut ahlul bait. Okay. Itu top kalaban cabisan si pongkasan ilahi tamimi bunga ni pun oleh putih raja pun makanya biasanya mun maca ilahi tamim duka kan mun sekali berat mun nyon ka mangkira ting mun dapat ilahi tamim oh di mana tadi teker bermanfaat seterusnya pun
pembayatan. Kadang pembeli boleh dekat pembawa acara. Deritan kula jangkolang jangan seborah al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil